Selamat pagi Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba dan semua saudara-saudara hamba yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami diberi hikmat, akal budi, pengetahuan yang daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan, meneguhkan, dan boleh membangun percaya kami. Kuduskan segala keberadaan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Kita melihat ayat yang ke-35 sampai Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya membaca buat kita semuanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus dan anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Baik, tema kita adalah di Minggu 14 Juni 2020, ya, tema kita adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Nah, kalau kita melihat tema ini, kita bisa melihat tema yang sesuatu yang menarik di dalamnya. Yang pertama, kelebihanmu. Ya, kelebihanmu berarti sesuatu yang lebih dari kita, atau sesuatu yang berlimpah daripada kita. Ya, adalah kecukupan orang lain. Dalam arti waktu kelebihan itu kita berikan kepada orang lain, itu menjadi sebuah kecukupan baginya. Ya, kecukupan bagi orang itu. Bisa kita katakan begini, saudara. Kadang-kadang kita melihat hidup kita ini, selalu kita membuat hidup kita ini di bawah standar. Dalam arti, karena ukuran kita kepada yang namanya kelebihan adalah bicara keuangan, bicara kekayaan, bicara harta, dan bicara kelimpahan-kelimpahan yang sifatnya bisa diukur dari standar sosial. Padahal sebenarnya kalau kita melihat yang disebut dengan kelebihan dalam bagian ini, ya, tidak hanyalah yang bersifat materi di dalamnya. Tapi kelebihan itu juga adalah berkaitan dengan kelebihan kita dalam hal-hal yang spiritual juga. Itu menjadi kelebihan yang bisa menjadi kecukupan bagi orang lain. Banyak sekali orang berlebihan dalam materi, tapi mereka kekurangan dalam hal-hal rohani. Ya, tetapi kita yang diberikan oleh Tuhan kelebihan dalam hal-hal rohani, ya, kita mungkin tidak terlalu lagi berfokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, atau hal-hal yang bagi kita mungkin sesuatu yang harus kita cari gitu ya. Jadi banyak sekali orang begini, orang banyak sekali memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang bersifat materi, sehingga dia kehilangan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, dan Tuhan menaruh begini, Tuhan menaruh kepada kita standar rohani, ya, kehidupan rohani yang boleh menaruh kita untuk hanya berfokus kepada Dia, hanya boleh melihat kepada Yesus, dan kita mulai tidak terlalu berfokus lagi kepada hal-hal yang bersifat materi. Sekalipun materi itu bagi saya adalah sesuatu yang diperlukan juga, karena itu berkaitan dengan kebutuhan makanan, minuman, dan segala hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi saudara, yang paling penting yang mau ditekankan kepada kita bahwa kelebihan standar spiritual itu, ya, itu menjadi kecukupan untuk orang lain. Karena banyak sekali orang yang tidak berjalan dan tidak bergerak dalam hal-hal spiritual, justru mereka kehilangan hal-hal
hal-hal ini dalam hidup mereka. Dan itu yang Tuhan mau. Sebenarnya kelebihanmu adalah kecukupan dari orang lain, adalah kelebihan yang bisa kita pakai untuk bisa memberkati orang lain. Nah, saudara, dalam bagian pembacaan kita dalam bagian ini memang kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ditempatkan ya sebagai orang yang punya standar kehidupan rohani yang melebihi siapapun. Kehadirannya sangat unik kalau saudara membaca dalam Injil Matius, sehingga bagi orang-orang Yahudi kesederhanaan daripada Yesus ya, karena ditekankan dalam Injil Matius itu bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, anak Yusuf tukang kayu. Jadi bisa kita lihat bahwa dia bukanlah orang yang berlimpah secara materi, secara manusiawi ya, sekalipun dia pemilik kerajaan sorga, dia adalah Tuhan yang kaya raya, tetapi dalam penampilannya dalam dunia ini Yesus itu ditampilkan sebagai orang yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Tapi saudara, setiap dia berbicara kepada orang lain, setiap dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dia adalah sesuatu yang berlimpah, sesuatu orang yang mempunyai kelebihan standar rohani, sehingga fokus perhatiannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi fokus perhatian yang sangat luar biasa, yang melebihi siapapun yang ada di sekitarnya ya, yang melebihi siapapun yang ada di sekitarnya. Dan standar kelebihan yang dia miliki itulah yang menjadi kecukupan orang lain. Kalau saudara melihat dalam Injil Matius, setiap dia bertemu dengan siapapun saudara, hidupnya itu menjadi berkat, hidupnya itu menjadi kesaksian, hidupnya Tuhan itu menjadi sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Kepada siapapun dia pergi ya, keberadaannya itu menjadi keberadaan yang boleh memberkati orang lain. Nah, itu yang disebutkan dalam bagian ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Sehingga kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-10 ayat yang kedua, ada 12 rasul atau 12 murid yang dia pilih itu saudara, itu juga adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bisa kita lihat secara materi bukanlah orang-orang yang berlimpah sebenarnya. Mereka hanya dalam standar kecukupan saja, mereka hanya dalam standar yang saya bisa katakan pas untuk kehidupan mereka. Tetapi saudara, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan itu yang menjadi kelebihan buat mereka. Mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh dilatih oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan dalam melakukan apapun dalam hidup mereka. Dan dalam teks kita ini, ke-12 murid itu punya peranan yang sangat penting. Karena nanti kalau sudah melihat di dalam ayat yang kelima, ada istilah yang dikatakan dalam pasal 10 ayat 5 itu, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Diutus oleh Yesus. Diutus untuk apa? Melakukan apa yang diminta oleh Yesus nanti untuk mereka kerjakan, saudara. Ya, untuk mereka kerjakan. Dan yang mereka kerjakan ini adalah sesuatu yang berkaitan, saya katakan kepada saudara, yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan tadi. Standar-standar kehidupan rohani yang orang-orang tidak lakukan dalam hidup mereka. Ya, tidak lakukan dalam hidup mereka. Jadi dalam arti, kalau orang diutus untuk pergi, pasti diutus untuk pergi mencari uang. Tetapi dalam bagian ini, saudara, mereka diutus untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Untuk bisa memahami apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam bagian ini, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Apa saja itu? Kelebihan daripada kita yang menjadi kecukupan bagi orang lain. Dalam bagian ini ada beberapa hal yang kita bisa melihat dalam ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang pertama saudara, kita bisa melihat kelebihan kita yang menjadi kecukupan bagi orang lain itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah yang pertama adalah semangat kita di dalam melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, semangat kita dalam melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya begini, saya mau katakan kepada saudara, banyak sekali, acap sekali kita saudara, begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, tetapi kita tidak lakukan itu. Ya, dalam arti saudara, terlalu banyak waktu-waktu kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dalam hidup ini. Ya, sementara Tuhan sebenarnya mau supaya semangat pelayanan yang ada dalam diri kita itu menjadi semangat yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan kebutuhan demi kebutuhan orang lain. Dan itulah yang menjadi kelebihan, yang akan menjadi kecukupan bagi orang lain. Dalam arti, kalau kita tidak bergairah, kalau kita tidak semangat di dalam melayani orang lain, itu menjadi sesuatu kehilangan bagi orang lain. Dalam arti,
orang yang seharusnya bisa menerima kecukupan daripada kita, karena kita diberikan standar rohani yang luar biasa oleh Tuhan, orang-orang itu tidak lagi mendapatkannya. Makanya dalam bagian ini Yesus berkata, lihat di sana, semangat daripada Yesus dalam melayani itu dikatakan dengan kata, demikianlah satu, Yesus berkeliling. Itu kata kuncinya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Lihat di sana, berarti berkeliling ke semua kota dan desa dalam standar yang bisa saya katakan standar yang tidak ada kelelahan di dalamnya. Dalam standar semangat yang luar biasa, semangat yang berapi-api. Ya, untuk apa? Untuk menularkan kelebihan yang dimiliki ini supaya ini bisa menjadi kecukupan bagi orang lain. Lihat dalam bagian itu, dari semua kota, ya. Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ya, apa yang dilakukan dalam berkeliling itu? Pokoknya dia hanya ada dua. Yang pertama ia mengajar, ya, mengajar, dan yang kedua dikatakan ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ya, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Lalu saudara, efek yang dilakukan dari dua hal ini dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Luar biasa ya saudara. Ini semangat yang sangat luar biasa. Semangat yang dilakukannya di dalam kata yang tadi dikatakan berkeliling dari kota, ya, berkeliling ke semua kota dan desa, ya. Semangat yang dilakukan berkeliling dari semua kota dan desa itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk memberkati orang lain, untuk bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Yang pertama, ia mengajar. Ya, mengajar. Banyak orang tidak paham tentang hal-hal kerajaan sorga. Banyak orang yang tidak mengerti tentang hal-hal kerajaan sorga. Dan Yesus sekarang melakukan itu. Yesus mengerjakan itu supaya mereka bisa memahami, supaya mereka bisa berkecukupan dalam pengetahuan. Nah, ini luar biasa saudara. Mengajar dikatakan. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Lalu yang kedua, memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini saudara bukan hanya pengetahuannya yang dilengkapi oleh Yesus supaya bisa berkecukupan, tapi berkaitan juga dengan keselamatannya. Karena dikatakan ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Luar biasa saudara. Pengetahuannya diisi, lalu kita bisa melihat posisinya, keberadaannya. Ya, pengetahuan kerajaan sorga itu dipakai oleh Yesus untuk apa? Untuk memberitakan Injil, sehingga apa? Mereka boleh percaya, mereka boleh memiliki hidup yang kekal itu. Lalu yang berikutnya dikatakan, efeknya adalah melenyapkan segala, dikatakan dalam bagian itu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Penyakit dan kelemahan. Ya, ini berkaitan dengan apa? Jadi pengetahuan, lalu apa? Keselamatan. Ya, keselamatan dengan Injil Kerajaan Sorga itu. Lalu apa lagi saudara? Ini yang saya katakan, persoalan-persoalan yang disebut dengan persoalan-persoalan kebutuhan daripada jasmani itu. Kebutuhan jasmani itu berkaitan dengan kata yang dipakai dalam bagian itu, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, penyakit yang muncul dari tubuh, ini persoalan jasmani. Kelemahan itu banyak, kelemahan yang berkurang dengan berkaitan dengan kelemahan fisiknya, kelemahan kebutuhan yang diperlukan, itu juga kelemahan yang diperlukan. Dan Yesus melenyapkan semuanya itu. Itu yang dikatakan, kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Ya, apa saja kelebihanmu yang menjadi kecukupan bagi orang lain? Yang pertama adalah semangatmu dalam melayani Tuhan. Ya, semangatmu dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah belas kasihanmu kepada orang lain. Ya, belas kasihanmu dalam melayani orang lain. Artinya begini, saudara, banyak sekali orang semangat tapi tidak berbelas kasihan. Ya, sehingga kadang-kadang dengan semangat pelayanan itu yang diperolehnya adalah kelelahan. Yang diperoleh kadang-kadang adalah ocehan, omelan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, Yesus berbeda. Dia semangat di dalam melayani orang lain, tetapi juga semangat itu didasarkan kepada satu kata yang disebut dengan belas kasihan. Jadi belas kasihan dalam melayani. Semangat dalam melayani, belas kasihan dalam melayani. Lihat di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38 sana dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah. Lihat intinya di poin yang pertama tadi. Setelah dia bersemangat dalam melayani, ternyata semangat melayani itu saudara, dalam semangat melayani itu muncul di sana belas kasihan yang sangat dalam, belas kasihan yang sangat luar biasa. Untuk dikatakan di dalam ayat yang ke-36 itu, ya, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan ini saudara karena dikatakan apa? Karena mereka lelah. Ya, orang yang dilayani itu adalah orang yang lelah. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya,
Ini luar biasa, kata-kata yang luar biasa, saudara. Inilah yang menjadi apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu merubah cara kita melihat orang. Ya, kadang-kadang kita bilang, ngapain kita melayani orang seperti itu. Dilayani juga pasti dia nggak akan percaya kepada Tuhan. Dilayani juga pasti dia akan tetap dalam kehidupannya, tidak akan pernah menunjukkan perubahan-perubahan rohani dalam hidupnya. Tapi Yesus, saudara-saudara, di dalam Tuhan dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena apa? Dasarnya adalah karena mereka lelah. Kata lelah ini capek. Ya, dalam arti Yesus sangat banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang capek. Capek bukan berkaitan dengan capek secara fisik saja, tetapi capek secara rohani. Dalam arti banyak orang yang mencari-cari kebenaran dalam hidupnya. Capek ini berkaitan dengan banyak orang yang mencari-cari sesuatu yang bisa memuaskan rohnya dalam hidupnya, bisa memuaskan segala keberadaannya dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang seperti itu tidak bertemu, saudara. Sehingga Yesus katakan di dalam bagian ini, ya, mereka lelah dan yang berikutnya terlantar. Karena begitu capeknya mencari dalam hidup ini. Ya, kebutuhan jasmani dicari, belum lagi kebutuhan rohaninya. Ya, belum lagi hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, yang terjadi dikatakan sana, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ini catatannya. Nah, itu yang sebabnya dikatakan dalam bagian ini. Karena Yesus berbelas kasihan, makanya didorong oleh Yesus kepada mereka. Dalam ayat yang ke-37 itu, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berarti ini bicara apa, saudara? Di dalam belas kasihan itu, kita perlu melibatkan orang lain. Supaya apa? Kita menularkan hal yang kita rasakan dalam hidup ini. Ya, hal yang kita ingin lakukan kepada orang lain. Ya, kita perlu teman. Ya, kita perlu orang-orang yang bisa mengerjakan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita inginkan, supaya kita bisa menjangkaunya. Makanya dikatakan dalam bagian ini, ya, tuaian memang dikatakan sana, karena ayat 37 ya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, ya, luas sekali. Ya, tuaian itu luas sekali. Orang-orang yang perlu dicukupin tadi, sesuai dengan tema kita, orang-orang yang perlu dicukupin itu, saudara, itu sangat banyak sekali. Dan itu memerlukan orang-orang yang punya belas kasihan yang sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam bagian ini, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, untuk mengerjakan apa? Untuk bisa berbelas kasihan, untuk bisa menjangkau orang-orang yang dikatakan tadi, yang lelah, terlantar, ya, terlantar dikatakan tadi, lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saudara, ini pemahaman yang bagus, pemahaman yang luar biasa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya kita semangat di dalam melayani dia, tapi perlu belas kasihan. Belas kasihan untuk apa? Untuk bisa melihat betapa orang perlu dicukupi dalam hidupnya. Ya, perlu dicukupi dalam hidupnya. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang tidak bergembala, orang-orang yang butuh pengayoman, orang-orang yang membutuhkan pendampingan pastoral, orang-orang yang membutuhkan penghiburan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang perlu dikuatkan di dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Makanya saudara, kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Ya, jadi kalau Anda dan saya bisa berbelas kasihan kepada orang lain, itulah kelebihan kita. Ya, itulah kelebihan kita. Kalau kita masih bisa berbelas kasihan, melihat seperti apa yang dilihat oleh Yesus, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yesus, itulah kelebihan kita yang bisa menjadi kecukupan bagi orang lain. Nah, ini saudara. Jadi yang pertama tadi saya katakan kepada saudara, kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Yang pertama yang harus kita ingat, apa saja itu? Yang pertama adalah semangat kita dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah belas kasihan kita dalam melayani Tuhan. Ya, belas kasihan kita dalam melayani Tuhan. Yang ketiga saudara, kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Apa saja itu saudara? Yang pertama, yang ketiga adalah kuasa yang diberikan kepadamu untuk melayani. Kuasa yang diberikan Tuhan kepadamu untuk melayani. Artinya begini saudara, kita boleh semangat, kita boleh berbelas kasihan, tapi kalau nggak ada kuasa, sia-sia kita melayani. Tapi dalam bagian ini Tuhan tunjukkan itu, Tuhan lengkapi.
Ya, Tuhan lengkapi. Itu yang dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tadi sudah Yesus lakukan. Sekarang dia berikan kuasa. Dia semangat di dalam ayat 35 tadi kita bisa melihat di dalam bagian itu bahwa dia tadi berkeliling dari kota dan desa. Yang dia kerjakan ini, saudara, yang dia kerjakan hal yang sama. Sekarang dia tahu bahwa murid-muridnya itu membutuhkan hal yang sama untuk melayani dia. Maka sekarang Tuhan kasih apa? Kuasa. Ya, makanya dikatakan dalam pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini luar biasa, saudara. Ya, tapi lihat lagi dalam ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Pesannya adalah berfokus dalam pelayanan. Fokus mereka adalah orang Yahudi. Makanya Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Orang Yahudi dulu. Orang-orang yang dekat kepadamu. Mari belajar untuk melayani mereka. Belajar melakukan seperti yang Yesus lakukan. Belajar semangat dalam melayani. Belajar berbelas kasihan ke sana. Ya, karena nggak mungkin, saudara. Kadang-kadang orang terlalu jauh. Ya, terlalu jauh pelayanannya. Terlalu jauh jangkauannya. Terlalu ingin pergi kepada ini, pergi melakukan ini, melakukan itu. Padahal orang-orang yang dekat dalamnya tidak pernah dia layani. Keluarganya tidak pernah dia layani. Ya, dia bertumbuh secara sendiri. Ya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak pernah merasakan pertumbuhan itu. Malah dia pergi nun jauh di sana. Makanya Yesus katakan dalam bagian itu, coba lihat dalam ayat yang ke-5, Tuhan katakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pesannya sama. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tarikkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula lah dengan cuma-cuma. Lihat saudara, kata-kata yang sama kan? Kata-kata yang sama. Yesus melakukan hal yang sama tadi dalam ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38 itu. Sekarang disimpulkan dalam ayat 10, pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8 itu. Kuasa yang Tuhan berikan itu adalah kuasa untuk melayani orang-orang lain seperti yang Yesus sudah lakukan tadi. Ya, dan ini sangat penting dalam hidup kita. Penting berjalan dalam kuasa dalam melayani. Ya, kuasa itu bukan sesuatu yang aneh. Kuasa itu bukan sesuatu hal yang membuat saudara menjadi orang yang aneh dalam hidup saudara, tapi kuasa itu standarnya sederhana saja. Standarnya adalah saudara berani mengerjakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Saudara berani mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Saudara berani mengerjakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Tetapi saudara bisa mengerjakan itu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan itulah kelebihanmu. Itulah kelebihan yang menjadi kecukupan bagi orang lain. Bagaimana saudara menularkan kuasa pelayanan itu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan ini perlu saudara dalam hidup kita. Ya, untuk merubah persepsi kita, supaya kita tidak hanya berkutat dengan persoalan-persoalan jasmani saja, supaya kita tidak hanya khawatir dengan persoalan makan, minum, dan pakaian yang kita perlukan dalam hidup kita, tetapi kita perlu menularkan semua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayaninya, untuk benar-benar berfokus dalam pelayanan kita, dan untuk benar-benar mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia sudah memberi teladan itu kepada kita, dan sekarang kita diberi kuasa olehnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Kelebihanmu adalah kecukupan bagi orang lain. Apa saja itu saudara? Yang pertama tadi, semangatmu dalam melayani orang lain, belas kasihanmu dalam melayani orang lain, dan kuasa yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain. Terpujilah Tuhan. Mari semangat minggu ini kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang lain. Saudara orang yang berlimpah. Saudara adalah orang yang punya kelebihan secara rohani. Dan Tuhan mau kelebihanmu itu menjadi kecukupan bagi orang lain. Mari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Semangat terus dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami lagi kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus boleh bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan melalui kelebihan yang kami miliki, yaitu semangat kami, belas kasihan kami, dan kuasa yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi kecukupan bagi orang lain juga. Berkatilah ya Tuhan, supaya bagian-bagian ini
menjadi bagian yang boleh memberkati orang lain. Ampuni setiap dosa salah kami, biarlah Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Tuhan yang terus menjamah dan memberkati kami semuanya. Ampuni segala dosa dan salah kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari terus giat di dalam pekerjaannya, semangat terus, berdoa terus, supaya Tuhan menolong kita. Dan mengakhiri semua pandemi yang ada, kita boleh berkumpul lagi dalam rumah ibadahnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.